Selamat pagi, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu dan mari kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan menyapa kita dari kitab Mazmur 34 ayat 9. Saya bacakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Dalam bahasa Batak, "Dai jala idahamu dengan bahasa ni Jahoba, martua mabawa namar haposan tuibana." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, semua kita memiliki pergumulan-pergumulan, kesulitan atau bahkan mungkin penderitaan dengan warna-warninya masing-masing. Tetapi meskipun semua itu kita hadapi, kita tetap bisa berjalan, bekerja, dan hidup sampai hari ini. Itu semua karena campur tangan Tuhan yang melindungi dan menguatkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, seringkali kita dalam hidup ini hanya memperhatikan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saja dan lupa pada kebaikan Tuhan. Kita kebanyakan mengeluh, lupa mengarahkan pandangan kepada Tuhan, lupa akan kebaikannya, dan lupa akan penyertaannya yang sebenarnya masih bisa kita rasakan. Tetapi inilah yang disadari oleh Daud. Seperti kita yang sering mengalami pergumulan, Daud juga menghadapinya. Namun Daud tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan yang pernah dia alami dalam hidupnya. Bahkan ia masih merasakannya meski sedang berada dalam situasi sulit. Mazmur ini dia tulis bukan ketika ia berada dalam keadaan baik-baik saja. Tapi lihatlah apa yang ia katakan. Taste and see. Ini bukan sekedar wacana, tapi melibatkan dua panca indera yang bisa merasakan secara nyata. Nah, sekarang bagaimana Daud memandang kebaikan Tuhan itu? Perhatikanlah Mazmur 34 ini secara lengkap. Di saat kita mencari Tuhan, Dia menjawab dan melepaskan kita dari ketakutan. Ketika kita berseru, Dia mendengar dan menyelamatkan kita. Dan di sana juga disebutkan, Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Dan kemudian disebutkan juga, Dia membebaskan jiwa hamba-hambanya. Sekarang, saudara-saudara sekalian, saatnya kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan, untuk meresapi, mengecap, dan merasakan kebaikan Tuhan yang sesungguhnya tetap ada dan selalu menyertai kita dalam kondisi seperti apapun. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.